Min, pasti ada kan tempat yang jarang dilewatin sama pesawat? Yoi, salah satunya adalah daerah Tibet. Terus kenapa kita melintas di atas Tibet, Min? Kita jalan kaki, Net. Iya ya. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, mungkin kalian pernah berpikir apakah ada tempat yang jarang dilewati oleh pesawat? Suatu tempat yang bukan menjadi bagian rute penerbangan. Oleh karena satu dan lain alasan, daerah ini sekiranya memang nggak cocok sebagai daerah yang dilintasi oleh pesawat. Salah satunya adalah daerah Tibet. Daerah yang dijuluki sebagai atap dunia. Bukan tanpa alasan, karena daerah Tibet merupakan daerah tertinggi di muka bumi ini, dengan ketinggian rata-rata sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Wow, ini sih the real negeri di awan ya. Dan luasnya mencapai 2,5 juta kilometer persegi. Dan coba kalian lihat aja pada beberapa gambar yang menampilkan jalur penerbangan pesawat. Daerah ini terlihat jarang dilewati. Bahkan ada juga pesawat yang terlihat menghindari daerah ini. Yap, ini adalah daerah Tibet. Tapi, kenapa ya daerah Tibet jarang dilalui sama pesawat? Padahal kan bukan lautan yang luas. Tibet kan wilayah daratan. Hoho, tentunya ada beberapa alasan penting di balik itu. Mimin bukan mau bahas terlalu dalam soal sejarah atau gimana kebudayaan yang ada di Tibet. Mimin mau bahas kenapa daerah Tibet sangat jarang dilewati oleh pesawat terbang. Mungkin sebagai permulaan, Tibet itu sebenarnya apaan sih? Negara kah? Daerah otonom kah? Wilayah geografis kah? Well, Tibet sendiri bisa merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, sebuah kawasan yang termasuk dalam negara Republik Rakyat Tiongkok. Lebih tepatnya, daerah otonom Tibet, atau Xizang Zhiqiqi. Daerah otonom ini setingkat sama provinsi, beribu kota di Lhasa. Yang kedua, daerah dataran tinggi Tibet. Nah, kalau daerah ini lebih luas lagi, dengan salah satu batasnya pada bagian pegunungan Himalaya. Jadi pegunungan Himalaya termasuk pada dataran tinggi Tibet. Selain daerah otonom Tibet, dataran tinggi Tibet meliputi sebagian besar provinsi Qinghai, bagian barat provinsi Sichuan, bagian selatan provinsi Gansu, bagian selatan daerah Xinjiang, Yunnan, negara Bhutan, sebagian besar negara Nepal, sebagian dari wilayah India, tepatnya di daerah Ladakh, wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir, sebagian dari negara bagian Himachal Pradesh, sebagian dari negara bagian Uttarakhand, sebagian dari negara bagian Arunachal Pradesh, negara bagian Sikkim, dan kota Darjeeling. Daerah Baltistan di Pakistan, sebagian kecil timur Tajikistan, dan sebagian kecil Wakhan Koridor di Afghanistan. Yang ketiga, negara Tibet. Ya, sebetulnya Tibet pernah menjadi sebuah negara dari tahun 1912 sampai 1951, tapi hanya secara de facto, dan tidak ada pengakuan secara de jure. Keempat, jangan kaget ya, Tibet itu sebenarnya ada juga di Jakarta. Itu tebet, Min. Sorry. Jadi, Tibet mana yang bakal kita bahas, Min? Well, Mimin bakal mengambil perspektif dari dataran tinggi Tibet dan daerah otonom Tibet. Dan kalau kita melihat wilayah geografi dari Tibet, kayaknya kalian udah tahu juga alasan utama kenapa pesawat jarang melintas di atas Tibet. Ketinggian dan pegunungan. Ya, sebagian besar daerah dataran tinggi Tibet merupakan pegunungan. Secara singkat, memang karena pegunungan. Tapi, bagaimana penjelasan lengkapnya? Alasan pertama, ketinggian dari dataran tinggi Tibet. Seperti yang Mimin katakan di awal, kalau rata-rata ketinggian dari wilayah Tibet adalah sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Dan pegunungan Himalaya termasuk dari daerah Tibet, di mana pegunungan Himalaya menjadi rumah bagi beberapa gunung tertinggi di dunia, seperti Kanchenjunga, Kailash, Makalu, dan tentu saja Gunung Everest. Apakah kalian tahu rata-rata ketinggian penerbangan pesawat komersial adalah sekitar 10.000 meter di atas permukaan laut? Tapi saat keadaan darurat, seperti misalnya penurunan tekanan kabit, menurut aturan penerbangan, pesawat harus turun sampai ketinggian sekitar 2.400 mdpl untuk mengimbangi tekanan.
Beberapa sumber menyebutkan ketinggian 3000 mdpl. Nah, hal ini tentu saja sangat sulit dilakukan dan sangat berbahaya, mengingat rata-rata ketinggian dataran tinggi Tibet, serta wilayah Tibet yang didominasi oleh pegunungan. Belum lagi, terbatasnya ketersediaan suplai oksigen pada saat keadaan darurat. Dan jika pesawat harus melakukan pendaratan darurat, tentu saja sangat tidak memungkinkan. Alasan kedua, berkaitan dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, karena sebagian besar daerah Tibet merupakan daerah pegunungan, sehingga angin kencang yang berhembus melalui pegunungan akan membentuk pola lengkungan seperti ini, dan pesawat yang melintas akan mengalami turbulensi ekstrim. Turbulensi sendiri adalah pergerakan udara yang tidak teratur, sehingga menyebabkan pesawat terguncang saat terbang. Nah, belum lagi temperatur atau suhu dingin pada daerah pegunungan berpotensi mengakibatkan pembekuan bahan bakar pesawat. Barangkali, kejadian pembekuan bahan bakar pesawat adalah hal yang sangat jarang terjadi. Namun, hal ini memang pernah terjadi. Pada tahun 2008, British Airways Flight 38 harus melakukan pendaratan darurat di London Heathrow karena adanya kristal es yang terbentuk dalam bahan bakar pesawat dan menyumbat mesin. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Alasan ketiga, karena sedikit sekali bandara yang ada di Tibet. Ya, hanya ada 5 bandara domestik di daerah otonom Tibet, dan hanya ada 1 bandara internasional di Tibet, yaitu Lhasa Gonggar International Airport. Dan itu pun hanya memiliki 1 rute penerbangan internasional saja, yaitu ke Tribhuvan International Airport yang ada di Kathmandu, ibu kota Nepal. Tentunya, jumlah bandara yang sangat sedikit ini tidak terlepas dari kepadatan penduduk di daerah otonom Tibet. Mimin sempat menyinggung soal luas dataran tinggi Tibet, sekitar 2,5 juta kilometer persegi, bahkan bisa muat 5 pulau Sumatera. Sementara itu, daerah otonom Tibet memiliki luas sekitar 1,2 juta kilometer persegi. Itu artinya, daerah Tibet memiliki persentase sekitar 12,77% dari keseluruhan total luas wilayah negara Tiongkok. Dan lebih mengejutkan lagi, hal ini membuat daerah otonom Tibet berada pada urutan kedua wilayah administratif terluas di Tiongkok, setelah Xinjiang. Tetapi, populasi di daerah otonom Tibet hanya sekitar 3,6 juta jiwa. Artinya, kepadatan penduduk di Tibet hanya sekitar 6-7 jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, itu artinya hanya sekitar 0,25% dari total populasi di Tiongkok. Tentunya hal ini memiliki pengaruh terhadap jumlah pembangunan bandara di Tibet, sehingga berpengaruh juga terhadap jumlah bandara yang memadai untuk pendaratan darurat. Andai kata sebuah pesawat berukuran besar terbang di atas Tibet dan harus melakukan pendaratan darurat, maka beberapa bandara internasional yang paling dekat, paling memungkinkan, serta paling aman untuk pendaratan darurat, antara lain Lhasa, Kathmandu, Chengdu, Xining Taojiapao, Urumqi, dan Almaty, di mana jarak masing-masing bandara ini sekitar ratusan, bahkan ribuan kilometer, antara satu dengan yang lain. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2018, sebuah pesawat dari maskapai Sichuan Airlines terbang dari Chongqing Changpei International Airport dengan tujuan ke Lhasa Gonggar. Sekitar 40 menit setelah lepas landas, dan pesawat sedang terbang sekitar 9.000 meter di atas daerah Xiaoqing. Kaca jendela kokpit di sebelah kanan pecah dan membuat beberapa perlengkapan tidak berfungsi. Dan pesawat tersebut berada di atas wilayah pegunungan, sehingga tidak dapat turun pada ketinggian 2.400 mdpl untuk mengimbangi penurunan tekanan kabin. Untungnya, sang pilot yang bernama Kapten Liu berhasil melakukan pendaratan darurat secara manual di Chengdu Shuangliu International Airport. Sang co-pilot sempat setengah tersedot keluar jendela. Untungnya, karena ia menggunakan sabuk pengaman, ia pun selamat, namun mengalami luka pada bagian wajah. Dan tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Kapten Liu sendiri dipuji sebagai seorang pahlawan. Ia diberikan gelar Kapten Pahlawan dalam penerbangan sipil Tiongkok oleh karena aksi heroiknya, dan kemudian menerima hadiah uang senilai 5 juta yuan, atau pada waktu itu hampir setara dengan 11 miliar rupiah.
Melihat beberapa alasan kuat kenapa banyak pesawat yang menghindar untuk terbang di atas wilayah dataran tinggi Tibet, hal ini memancing sebuah pertanyaan. Memangnya bagaimana percobaan terbesar penerbangan pertama di atas dataran tinggi Tibet? Well, hal ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana sekutu mengirimkan pasokan untuk perang dari India ke Tiongkok menggunakan pesawat angkut militer. Hal ini dikarenakan Jepang memblokir jalur Burma atau Burma Road, sehingga sekutu merencanakan untuk mengirimkan pasokan tersebut melalui jalur udara yang mereka sebut The Hump. Sebuah jalur dari Assam di India ke Kunming di Cina, berjarak sekitar 800 km, menjadi pengiriman pasokan yang pertama kali dilakukan melalui jalur udara. Akan tetapi, proses operasi penerbangan ini menjadi sangat berbahaya bagi awak penerbangan sekutu, karena jalur udara yang dilewati berupa pegunungan tinggi serta jurang yang dalam, di mana terjadi turbulensi ekstrim, angin dengan kecepatan 320 km per jam, adanya lapisan es, serta kondisi cuaca yang buruk dan tidak menentu. Belum lagi kurangnya alat bantu navigasi, dan hanya sedikit personel yang terlatih untuk terbang melalui jalur udara tersebut. Dengan kata lain, hanya sedikit pilot yang memiliki pengalaman untuk terbang melewati daerah pegunungan itu. Ditambah tidak ada bandar udara yang cukup memadai untuk pendaratan pada saat itu. Dan puncaknya adalah terjadi beberapa kecelakaan dan kerugian sampai 50% setiap bulannya dari beberapa pesawat yang melalui rute tersebut. Sekitar 594 pesawat hilang dan 1.659 personel tidak pernah ditemukan akibat dari operasi penerbangan ini. Dari sejarah inilah, kemudian kita memperoleh beberapa alasan penting kenapa banyak pesawat yang jarang terbang melintasi daerah dataran tinggi Tibet. Hey, aku mau join bang. Mau es serut bang. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.